target malam semuanya. Are you okay? Hope you're okay. Think that maybe aku sih nggak enak mau ngomong ini ya, but you know that my portion is big in the big banks and I have reduced all my portion into Konglo stocks. Jadi memang konglomerat stocks itu memang belakangan terlihat sudah capek. Kemudian broker-broker yang memang seharusnya itu melakukan akumulasi justru melakukan taking profit. Nah, so kalau memang tahun lalu itu kita dipimpin sama Konglo Stocks, tahun ini ada sedikit rotasi. Ya, I guess some of you will be safe. I believe that. Closing money lumayan karena di atas 10.000. Nggak apa-apa, saya suka ada komen. Kalau kalian merasa nggak terganggu dengan komennya, ya kalian fokus sama gambarnya aja. CBDK buat invest honestly, kalau kita lihat market cap-nya di 20-an triliun ya, saat ini mungkin sekitar 30-an triliun. Bagiku game plan yang bakal dilakukan sama Pak Agwan itu still long game. Cuman kasus pagar laut ini ya, ini kan memang concern dari ini. Aku bisa katakan pagar laut ini seperti alat politik ya, alat politik yang lagi digunakan oleh para pelaku politik untuk dipolitisasi. Nah, hal ini harus diberesin dulu. Kalau seandainya kasus pagar laut meluas, kemudian HGB-nya dipermasalahin, kemudian SHM-nya dipermasalahin, kan kalian juga lihat ya belakangan berita-berita di media tuh bahasnya HGB SHM, HGB SHM. Nah, ini tuh kayak lagi ada permainan politik yang lagi berusaha dilakukan agar bisnis daripada PIK ini terganggu. Dan jika memang itu sudah sesuai dengan konsep politik ya, konsep fundamental, kalau fundamental terkena masalah sedikit, biasanya sahamnya itu turunnya lebay. Nah, inilah momen-momen yang terjadi saat ini. Pani masih bisa turun atau enggak? I think that such of question kalian perlu saham turun. We need to aware that how to manage your money, how to manage your portfolio, saham apa yang kalian pilih. Halo Mala, Halo, Jejuai, kumsi. Kyungki, Senja Juli semuanya. Kyungki juga aku lupa ngomong Kyungki ini. So, Ci, aku bahas market sebentar ya. Ya, Nah, ya. jadi lately IHSG today ini kan sebenarnya respon dari trade war dari Trump yang kita juga lihat. Di luar dari itu juga memang SBN kita hari ini dijual sama asing. Jadi apalagi instrumen stocks market ya. Kemudian di XY kita lihat sudah mau menuju last high daripada tahun lalu, dan itu memang agak resiko. Meskipun closing IHSG itu ternyata baik ya, cukup baik lah. Karena closingnya itu lumayan, ada hammer, ada rejectnya dari bottomnya itu saya asumsikan di 7.000 dan itu cukup baik. Dan bahkan net sell asing sebenarnya hari ini nggak gede-gede banget. Ini hammer yang cukup panjang dan ini mengindikasikan IHSG bakal ada technical rebound. Saya nggak bilang reversal. Technical rebound ke 7.200 kemudian ke MA 200 karena IHSG itu sebenarnya masih downtrend di dalam downtrend channeling. Nah, ini pas lagi di bottom lagi. Ini ada potensi untuk rebound dulu sementara. I think untuk kalian yang hari ini putusin stop loss di bawah itu should be think again. Kenapa akan melakukan itu? Meanwhile, market itu memang lagi berada di demand-nya. Nah, gue mau nanya Ci Cuai nih, what do you think nih Ci, tentang kayak Jepang tiba-tiba naikin suku bunga, kemudian Trump juga perang dagang, lalu China juga lagi ngelawan nih. What the real effect to us tuh apa sih? Waktu MO last week, gue udah bilang 2025 ini kalau lihat fundamental suram lah. Nggak ada satupun yang anginnya ke arah kita gitu kan. Kita kan cuma perlu rupiah menguat, itu yang paling penting kalau mau asing masuk ya. Soalnya itu syarat nomor satu lah, how to get it, pokoknya harus menguat gitu kan. Tapi gejala-gejalanya kan si Trump ini ngawur kan. Semua juga dikasih price trade war gitu. Jadi gejala-gejala ini emerging market melemah. Rata
rata, cuma ya kita nggak tahu sampai kan pasti ada bottom kan. Ya, Kalau sampai rupiahnya bottom, berarti biasa ada kayak teknik rebound. Tapi kalau mau yang bull market beneran, nggak bisa. we have to have a case kalau Hmm. rupiah tuh harus menguatnya tuh stabil gitu loh. Hmm. Dan nggak ada arah ke situ ya dari kebijakan kita, kebijakan China, geopolitik Belum ada nggak? ada. Satu cara tuh ya satu misalnya. Cina kemarin ketemu DeepSeek gitu kan. Hmm. Itu actually very good for us, you know. Karena Hmm. jadi Amerika kan nggak terlalu powerful. Jadi uangnya ke sana mungkin nggak jadi sebanyak tuh. Mungkin balik Citi gitu kan. Hmm. Oh, Cina juga ada. And valuasi market Cina kan lebih murah daripada US. Ya, Kalau orang mau ke Cina kan berarti kan kita kecipratan ya nggak? ya. Asal lu belok ke arah Asia, lu jangan ke Amerika terus. Indonesia tuh kecipratan punya asing flow. Cuma lagi-lagi kalau lu mau asingnya gede di Indo masuk, maksudnya balikin semua flow yang keluar, unit the currency tuh Hmm. strengthen. Hmm. Nah, sometimes tuh mereka banyak aware kenapa tiap currency melemah, ISG melemah. Itu kita harus tahu juga currency melemah itu SBN kita bakal dijual tuh satu. Terus kedua, weighting MSCI itu kan dihitung berdasarkan dolar. Jadi kalau seandainya currency kita melemah, ya otomatis agak porsi IHSG porsi asing ke kita juga agak menurun. Itu satu. Terus kayak lately saya saham Konglo nih, kan kami Kalau sempat yang ARB. brand itu kan Hmm. soalnya ada yang itu ada dua view kan. Aku waktu itu bahas di MO juga. Hmm. Kalau weighting yang dipakai 3% brand itu nggak masuk MSCI. Mesti tiga koma Kalau sembilan ya. ya pokoknya mesti 4 lah. Liga Ah, maksudnya angkanya aneh. Kalau weighting yang dipakai 4 ya masuk. Masalahnya kita tuh nggak tahu MSCI pakai berapa. ya. Waktu di MO gue udah bilang kalau menurutku brand mungkin masuk MI. Sekarang belum cukup gitu kan. Weightingnya Mm-mm, belum mm-mm, apa free floatnya belum mm-mm. cukup. 3 atau 4%-nya tuh belum cukup. Harus keluar gitu loh. Kalau jelas oh Ya. kita udah 4%. Mm. Terus Dan I ya think kalau kayaknya kalau mm, ada DOP, soalnya UBS bilang masuk, JP Morgan bilang nggak masuk. Jadi ini mm, 50-50 nih. mm, Jadi kalau ada DOP itu hedge fund yang biasa front run MSCI pada jualan. Apalagi kan currency kita melemah nih. ya. Kita kan nggak mau kena gebuk 2 kali, kena Mm, gebuk currency, kena gebuk harga saham. mm, Jadi kalau yang brand tanya kenapa melemah ya karena ada yang percaya masuk, ada yang percaya nggak masuk gitu kan. mm, mm, Karena ada yang percaya nggak masuk ya orang jualan dulu lah. mm. Tuh. Dan menurutku juga mungkin dari pihak owner nggak ada urgensi untuk harus masuk Februari, Maret, nggak ada urgensinya kan, Nggak. nggak ada. Nah, selama he can maintain di price itu udah cukup. Kapan dia mau masuk ya terserah dia. Dan lately kalau seandainya dia masuk di level sekarang, rugi dong untuk dia karena itu batas-batas minimum gitu loh, ya kan? Mesti kencengin banget. Kalau ya gimana ya? Tapi ya Kalau pokoknya hmm, apa tujuan harus ke sana lah, tapi tinggal hmm. kapan gitu kan. Aku malahan kayak lihat kemarin tuh ya yang begitu dikejar PTRO, padahal kan PTRO harusnya masih jauh ya kalau untuk MSCI Nggak, kan. MPR bukan Hmm. nggak bakal masuk Nggak bakal MSCI. masuk untuk sekarang ya, Not mungkin now, tahun ini, not mungkin now. tahun depan atau di akhir tahun. Nah, cuman ya kita mesti aware juga karena kan kita nggak tahu konsep berpikir dari owner, mana yang mau dikejar duluan, mana yang mau diapain. Kita Malah mesti yang mikir kemungkinan gitu. kan si Cuan mungkin Kalau masuk. contoh di atas 15.000 ya harusnya ya. Enggak Berapa sih? sih, enggak free floatnya gede kok. Oh, berarti berarti bentar aja sebenarnya udah bisa masuk gitu Oh ya. iya, harusnya Cuan Hmm, yang ada harapannya. Cuma resikonya kalau rupiah geser kan secara US dollar kurang. ya. Ci, nah lu ngomong ini tuh bener nih. Gue masih ingat nih omongan lu nih. Ini live kita tahun lalu. Lu bilang makan siang gratis tuh Jakfa tuh. Waduh. Kemudian belakangan gue denger tuh Salim tuh beli Jakfa Singapura katanya. BD katanya kata gosip one of the bidder. Gosip Hmm, ya, gosip. yang gue denger gitu. Terus katanya nih ya, gue dapat hitungan dari adalah temen gue Van. Dia cukup gede sih, triliunan juga AUM-nya. Dia bilang gini, target Prabowo tahun ini tuh 5.000 dapur. Tahun depan itu 15.000 dapur. Dan satu dapur itu satu bulan tuh sekitar 4 ton ya. Dan itu kalau di posisi 5.000 aja ya, kalau kita kalkulasikan dengan distribusi ayamnya, itu tuh setara dengan 30% atau 40% revenue dari Jakfa. Jadi kalau nyampe target ya, nah itu 80% 90% makan siang gratis. Itu Jakfa punya bisa cover all the produce dari Nggak harus Jakfa. Java sih. Yang Dan penting ada harga kita ayamnya, ada Jakfa iya. kan Yang gitu penting harga ya. ayamnya nggak turun aja. Hmm, Jadi orang bisa cuan gitu aja. ya. Kalau yang parah kan soalnya ayam tuh sebenarnya kan oversupply. Mm-mm. Terus kan kemarin grandparent importnya kan di-cut. Jadi kan Hmm. sekarang hopefully nggak oversupply. Cuma intinya kan
Kenapa bisa oversupply? Bukan karena Indonesia semua sudah makan ayam, tapi karena kita nggak punya duit untuk beli ayam gitu kan. We are so poor sampai kita tuh nggak bisa afford the cheapest meat itu kan ayam kan. Kita tuh nggak even bisa afford itu, jadi makanya kan demand-nya turun karena we have no purchasing power. Jadi kalau dimakan siang gratis itu jalan, kan orang ngirit. Jadi people have more purchasing power. Jadi yang kayak ayam, which is the cheapest meat, ya ada harapan gitu. Berarti kalau lihat stock market today for untuk saat ini ya, I think nggak ada nggak sih Ci yang lu lihat sekarang, karena kita lihat Pani udah turun, CBDK turun, Brand juga begini ya Ini kan. sih jujur ya, kita sudah dari tahun lalu, ya tahun lalu gua emphasize tahun lalu sebelum Desember habis tuh kita sudah nggak punya sama sekali. Jadi kalau ada yang bilang Jarvis punya Pani tahun 2025 nggak ada, nol, bohong, hoax. Apalagi kita punya akun di YJ, itu nol hoax, nggak mungkin. Orang YJ kok bisa panggil, ada nggak akun Jarvis sana? Nggak ada, nol hoax. YJ itu Lotus ya. Iyalah itu nggak bisa terima fund, akun itu broker no fund, maksudnya fund nggak bisa buka di sana. Yang gue lihat justru kayak, dan AAD ini kan free floatnya cukup gede kan Ci ya. Dan lagian kita nggak punya, as of tahun lalu kita udah nggak punya Pani. Gue udah kasih tahu apa di grup SLL kan, anak-anak bisa testify juga kita nggak ada Pani sejak last year. Terus baik di fund tuh kita nggak ada sama sekali, nol. Dari sebelum ganti tahun loh. Jadi kalau ada yang bilang Jarvis jualan Pan itu ya bohong, itu buta namanya. Nah, meanwhile kalau AAD ada chance kan untuk dia masuk MSCI. Nggak ada, not now. Beneran nggak ada. Di angka berapa gitu loh. Aku nggak bilang sekarang gitu. Oh, nggak tahu tapi not now. Ya Iya, masih nggak, nggak not sekarang. this year maybe, not this year. Ya, ya. Oke. Nah, ini tadi ada yang nanya Adi, for me ini cukup menarik karena dia udah nyampe areal demand, di mana demand-nya itu 8640. Nah, kalau kita lihat ya, dari 10 Januari sampai sekarang itu yang narik itu kan most likely LG ya, Trimegah, which is itu UE-nya ya, underwater-nya ya. Ya nggak sih? Iya bener Adi. Angkanya 9020. Nah, RF ini nyangkut nih gede lagi. 9300. Nah, kita acuannya di LG sama AK aja itu 89, 86, 50. Jadi for me 9.000 sampai 8650. Sorry, 9.000 sampai ya 8.500. This is quite good for accumulation AAD. Nah, jadi memang some stocks yang aku lihat masih bagus kayak PTRO mungkin agak bawahan sedikit nego. Kemudian aku justru suka BRI saat ini. I don't know why, tapi BRI itu foreign justru rutin beli. Hari ini aja dia hijau sendiri, market minus 2%, bayangkan. Dan dari pattern dia ada shoulders yang hari ini tuh dia masih perlu sekitar mungkin 5, 6, 7 candle, which is itu masih perlu 2, 3 minggu sideways lagi sebelum dia break. Nah, kalau dia break itu dia bisa menyentuh MA 200. Nah, aku kasih satu lihat karena banyak orang nih nanya aku BRI ya. Aku jelasin sebentar ya, Ci Nggak ya. apa-apa. Nah, jadi dari aku kan paling suka metode, salah satu metode yang selalu aku pakai itu adalah MACD bullish divergence. Nah, kita lihat begitu COVID ya. COVID 2020 terjadi divergence di BRI. Lihat ini, MACD naik, harga turun. And the effect is kalian lihat seperti ini. Oke. Okay. Kemudian di tahun 2021, which is itu market lagi hancur-hancurnya juga, lagi normalize daripada tahun 2020, itu juga terjadi divergence. Dan you look at that, kemudian yang terjadi untuk BRI adalah seperti ini. Nah, and then terjadi lagi divergence di BRI di tahun 2024, which is itu tahun lalu setelah pembagian dividen dalamnya BRI. Jadi sebenarnya divergence yang terjadi di BRI itu jarang ya. Tapi win rate dari divergence ini 100% so far dari 2020. Kemudian kalian lihat harganya yang kemarin sempat bottom 4.100 sampai 5.600. Which is itu lumayan, naik 1.500 poin, 1.500 poin itu 20% lebih untuk BRI. This time, there is happen lagi untuk divergence. Nah, dan so aku nggak jauh-jauh lah target at least kayak MA 200 atau balik ke 4.800. So, kalau aku tarik panjang ya, BRI itu total ada 4 kali divergence yang 100% sukses berhasil naik. Dan ini didukung sama foreign flow. Foreign flow dari, aku nggak ngerti sih, Ci, lu ada ini nggak sih, ada idea nggak sih kenapa foreign justru di
Januari pertengahan nih ya, Mereka dapat Xinjiang itu. rotate dari BCA ke BRI. Nah, Tapi BCA kan trading doang itu cuma ya itu ya yang masuk itu bukan yang long fund. ETF Kita tuh lah, kalau mau aktif lah. sustainable masuk itu harus yang long fund yang pegangnya bisa 5-6 tahun 10 Ya. gitu. Terus Yang masuk ini hedge semua trading. ya. Nah, dan gue kan dengar hari ini kan Bank Mandiri di downgrade sama JP Morgan dari netral ke underweight ya. Nah, Iya. Bank Mandirinya tuh serem karena Bank Mandirinya memang outflow udah kelihatan banget. Jadi habis di downgrade lihat hari ini yang sell Februari 3. Hari ini Mandiri yang sell, wah foreignnya gila-gilaan. JP Iya. 200M BB ikutan, ini pasti ada fund lokal yang ikutan. Banyak lah, pokoknya hari ini aja mungkin net sell berapa ya, 300-an miliar deh foreign. Ya, tapi good lah dia bisa bertahan di atas 5750. Dan ini memang foreign hari ini keluar Gua salah satu yang kalau paling gede. kalau tradingan itu ya terserah gitu kan. Kan Hmm, trading ikutin technical lo aja. Tapi kalau yang mau kayak posisi nabung investasi forever belum. belum. Hmm. Hmm. Itu Ya, mesti aku ada juga masih. kayak yang long fund harus masuk. Ya, nah ini aku mau pantau nih, active fund ini seberapa kuat dia rotasinya. Karena BCA kan dengar-dengar orang keluar karena pertama growth-nya tahun ini kan Single diproyeksikan digit. single digit. Tapi yang lain negatif. Dia malah saya aja udah paling baik sebenarnya ya. Yang dia tetap paling mendingan. Paling bagus BRIS tahun ini. Iya ya Double benar. Terus paling digit. kuat sih. Sempat Double yang digit. 3.000 kan. Dan apa sih? eh ada gosip Pak Yahya mau keluar juga kan, naik jadi komisaris tuh. Ya pensiun. Oh pensiun. Oke. Pensiun. Gosip memang sudah mau pensiun. Kemudian kita lihat BRIS. Nah ini which is ini very very good. Hari ini aja wow gila banget. Bahana itu beli BRIS gede, mampung itu semua double 11. digit. Jadi profitnya harusnya bisa kayak 17-19% gitu. Net profit growth ya. Jadi paling bagus kan biasanya kan katanya single digit. Ya kan? Itu karena apa? Karena biasanya ngerem ngasih loan. Loannya nggak di growth. Oh pindah Jadi berarti, pindah ke BRIS. slower loan growth dia bilang. Jadi dia profit growth-nya juga paling single digit. Kalaupun bisa double mungkin kayak low tin lah, low tin. Kalau Tarik Mandiri kenapa di downgrade sih? Karena loan growth-nya flat, setahu tahun ini flat, paling gede flat. ya. Profitnya di expect dan nggak growth. Oh, BRI malah di expect negatif loh. hmm, oke. Jadi secara fundamental ya gue ngomong ya. Kalau secara rotation ya kebetulan orang jual BCA. Pindah Terus kan BRI. BRI kemarin kan terpuruk banget. Mungkin taktikal lah. Hmm. Taktikal masuk trading. Dan trigger flow ke Indonesia di Gak ada. luar dari Jadi nggak ini ada. orang yang sudah di dalam muter-muter aja. Nggak ada. Dan lu kayak ada lagi lihat spesifik stok apa nggak sih gitu? Gue tuh pokoknya liatin kan paling penting buat gue tuh asing kapan balik kan. Kalau lu mau bull market ya nggak Hmm. sih. Gue belum lihat adanya asing balik ke Indo gitu loh. KM asingnya sendiri pusing sama Trump kan. Dan Di sana mungkin juga pusing ya. mungkin nggak sih Cik, asing masuk ke Indo without reason. Lu pernah nggak sih nemuin Gak kayak ada. gitu? Indo tuh nggak pernah jadi fokus. Ingat kita cuma 1,5%. Jadi kita Hmm. cuma cipratan. Paling penting tuh apakah Asia is better than US gitu doang. So far belum ada. Karena Cina kan belum belum bagus gitu loh. Kalau mau Asia lebih bagus dari US, itu Cina harus bagus. Hmm. Cina tuh harus apa bagus. Makanya waktu Cina Korea kemarin DeepSeek itu yang AI versi Ya dia tuh ya gue ya ya. semangat. Nah, Hmm. soalnya siapa tahu itu bisa ngalahin US in AI, jadi flow bisa balik ke Asia gitu kan, dia cheaper kan yang AI-nya Hmm. Cina kan. Hmm. Siapa tahu tuh jadi kayak technological breakthrough gitu loh, yang bisa bikin flow balik ke Asia. Hmm. Ya ke Cina lah, kalau ke Asia Cina tuh kita Hmm. kecipratan karena kita tuh kan part of Asia. Hmm. Tapi naik ke Amerika, misalnya Amerika nemu quantum computing atau Amerika ketemu nuclear fusion gitu. Hmm. Bye-bye lah, ngapain lu liatin negara Indonesia yang masih ngomongnya banking gitu kan. Di sana udah sampai nuklir, Ya, oke. udah Ya, sampai ya, ya. kuantum, kita masih ngomongin apa nih? Pani gitu kan, Hmm. properti gitu. Jadi harus ada sesuatu yang membuat Asia tuh menarik. Kayak dulu, Cina kan kenapa
kita lumayan gitu kan. Kan China kan lagi growth kenceng-kencengnya, terus China ada Alibaba, ada Tencent. Pokoknya negara dengan 1,3 miliar penduduk lagi naik melejit, growth-nya double digit terus GDP-nya. Zaman keemasan teknologinya not bad gitu kan. Mm-mm. Terakhir kan kena property problem, kena apa problem, semua problem. Terus Amerika nemu AI. Goodbye China, go back to Amerika. Langsung Mm. terpuruk, kita pun terpuruk. Tapi kalau lu lihat kayak DeepSeek ini kayak nggak ada yang direspon sama market ya selain Nasdaq turun. Maksudnya flow balik ke Asian pun nggak ada. Nggak ada, belum ada, karena nggak ada breakthrough di sini kan. Ya makanya aku kemarin yang Cina keluarin yang AI itu gue semangat. Siapa tahu, kalau ada ini Hmm. lebih murah. Hmm. Ya kan orang kan ngelirik, market ini lumayan bisa Hmm. teknologi wise mungkin ketinggalan satu step dua step tapi harga murah. Jadi kayak Cina kayak Wing Hmm. lah. Unilever keluar barang, Wing keluar copycatnya tapi cheaper. Gitu kan. Gue malah denger apa? Gue malah dengar teori konspirasi katanya DeepSeek tuh nggak se amazing amazing gitu. Itu cuman Nah, ya beritanya propaganda dari China. Nggak tahu bener apa enggak ya. kita kan nggak tahu. Jujur juga kita orang teknologi yang tidak advance. who we Kita are gaptek tuh. kan, orang Ya kan teknologi yang gaptek. kita kan kayak who we are to judge ChatGPT sama Iya, Diksi iya. bagusan mana kita dua-duanya nggak bisa. Hmm. Jadi ya maksudku kita kita kalau ada yang sukses di Cina kita cheer for China gitu loh. Soalnya flow-nya siapa tahu by Asia gitu kan. Hmm. Ya, at least kalau ke China bakal ada ke kita. Satu. Terus kedua kayak apa sih? Ah, inflasi data hari ini kan keluar nih. Deflasi lagi kan parah kan. Salah satu yang terdalam kan. Deflasi itu not good lah kalau And sekarang ya. this is very bad gitu tuh. Mm-mm. Jadi gue pikir ya, kita problemnya kan sejak 2 tahun terakhir ini, apalagi yang last year kan full of judul gitu kan. Intinya cuma satu, purchasing powernya kayak aku udah ngomong hampir 2,5 tahun. Tahun lalu full, 1,5 tahun, tahun lalu dan tahun lalu sebelumnya. Kita problemnya itu purchasing power. Kalau dan purchasing power itu low end, macam-macam lah alasannya nggak ada kerjaan, judul, jadi, pokoknya kalau nggak punya duit ya masalah banyak lah. Kalau nggak punya duit kita ekonomi nggak growth, terus currency juga nggak bisa bagus kan, investasi nggak ada kan kalau ekonomi nggak growth kan. Dan tapi kayak kenapa kita bisa deflasi sampai separah ini sih, Ci? Harga barang nggak terlalu naik kan? Purchasing demand Orang turun nggak juga bisa berapa? pass on harga juga kan. Ya purchasing power simply because satu, yang paling parah kan judul. Itu kan duitnya keluar, nggak Mhm. even di negara Indonesia. Mhm. Uang Mhm. itu disedot keluar kan jadi duit berputar di Indonesia kan Mhm. tambah kecil. Tambah kecil Mhm. ekonomi lu sering, ya kan? Mhm. Ya orang miskin lalu kalah judi gimana nggak miskin pasti miskin miskin nggak bisa konsum lo nggak konsum pabriknya juga nggak jadi jualan banyak lay off people kayak lingkaran setan gitu cycle down makanya yang makan siang gratis nih kan kayak lo oke government kasih lo makan biasa kayak BLT gitu kan Mhm. kali ini kan bentuknya makanan gue nggak tahu Mhm. kenapa nggak BLT lebih gampang Mhm. mungkin takut salah guna tapi bentuk makanan kan hopefully ini kan kayak lo dikasih makanan gratis terus ada government yang belanja pakai uang pemerintah ekonomi bisa jalan gitu loh consumption kan. Mhm. Dulu kan kita bangun infra kan multiplier effect-nya nggak banyak, lama lah. Kalau consumption kan cepat ya. Hopefully ini beneran beneran jalan gitu loh. Maksudnya beneran bisa buat ekonomi muter. Tapi kemarin ini ada berita-berita yang makan siang nggak dibayar, anak-anak tipu gitu kan. Itu ada Nggak tahu ada indikatornya nggak sih? Ada indikator ekonominya nggak sih, Ci? Keberhasilan makan siang gratis tuh. Yang lu lihat tuh apa sih? Ada nggak sih datanya atau apa gitu? ditanya paru lah itu. Gue nggak Hmm. punya datanya. Tapi intinya you have to boost your consumption. Paling gampang ya emang lu kasih duit ke rakyat kecil BLT gitu kan. Hmm. Yang middle class tuh paling kasihan. Yang konsum kan selalu kita sebenarnya. Tapi middle class itu kan dikasih pajak, dikasih pungutan, gaji naik nggak seberapa. Jadi yang harusnya itu pajak yang harus dikurangi. Tapi kita pungutan nambah banyak. Ini middle classnya pun nggak konsum. Hmm. 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 Benar-benar. Nah, jadi kayak di posisi lu kayak saat ini kita nothing to do gitu loh. Enggak lah, trading pasti ada. Kita trading yang apa ya otomatis nggak bisa yang big fundamental gitu. Hmm. Kita main yang lucu-lucu aja lah. Ikan ikan nggak rating lu nggak bisa gede lah di market untuk saat ini ya. Kita Enggak. lihatnya begini, lihat kondisi begini. Ya, lu mau gede kan lu mesti main bank, mesti main yang gede-gede lah. Hmm. Dan lu lihat eh, lihat kondisi sekarang is not good to entry lah. Aku nggak tahu kalau kayak misalnya lu trading BRI cuma 5 sampai 10% ya.
mungkin dapat gitu kan. Tapi kalau yang mau yang gede gitu, kayak belum ya. Hmm. Terus ini Ci, TPIA tuh mau IPO perusahaannya tuh, dan kayak tahun ini kan katanya banyak BUMN mau IPO Nah, tuh. What do you think tuh? gua BUMN nah, tidak ini, tidak tertarik. Hmm. Kalau kalau kayak TPIA, anak Pak Pepe tuh bakal ada IPO juga tuh. Ya itu boleh lah. Hmm. Kan good company nggak sih anak-anak TPIA itu? Oke kan? Company kecil sih, Udah, kelebihan. Bian ya namanya? Apa? Apa sih itu pelabuhan ya? Itu Pelabuhan. port ya? Apa Oh, yang ini? Itu port apa yang industrial estate? aku nggak tahu deh. Aku belum baca tuh. Udah keluar sih ininya. Ya makanya Ini yang nggak. TPI-nya naik kan? Iya, benar-benar. Ah, ini yang nanya aku, Pani. Kita kayak buka mata lah. Pani, ini udah patah tren. Kemudian target turunnya tuh sampai 10.000 atau 9.000 lah kurang lebih. Dan ini udah sampai. Ini kan emang 200 nih penting banget. Nah, which is bagi aku ya, Pani itu bakal sideways saja 12.000, 13.000 sampai 10.000 itu bakal sideways segini aja. Nah, akumulasi ada nggak? Hari ini lumayan ada. Lumayan nih yang beli lumayan tuh. Ada RF beli, BKAK buyback tuh. BKAK kan kemarin yang trigger sell di atas semenjak kasus pagar laut kan. Nah, di sekarang dia buyback tuh. Jadi dia jual di 15.000, 14.000, 13.000, dia beli balik di bawah 10.000. Nah, jadi bagiku ya, Pani itu bakal main 10.000, 14.000, 10.000, 14.000. Kayak kemarin lah. Sebelum Pani terbang, PAN itu mainnya 5.000 sampai 4.300, 5.000, 4.000, 5.000, 4.000, 5.000, 4.000 habis itu terbang. Nah, kemudian di sini dia main hampir 18.000, kemudian 14.000, habis itu gagal. Nah, ini bakal mulai baru tuh. Nah, kalau aku lihat sih untuk saat ini trigger untuk dia naik kenceng ngebus ke MSC itu jauh lah, nggak usah bahas dulu lah. At least dia nggak breakdown 10.000 aja itu udah bagus. Nah, kalau dia nggak breakdown 10.000, at least dia bakal sideways dulu. Maybe for 1 to 3 month. Ya, jadi yang terlanjur gede Pani di atas, apalagi yang 18.000, 19.000, I think you should know what to do. Tapi kalau yang baru-baru entry, Pani itu udah masuk range trading gitu loh. Udah masuk range sideways, udah masuk range patah trend, bukan yang bisa hype tiap hari naik lagi. Just it, ketahui aja, itu udah. Terus jelek nggak? Sebenarnya yang dibilang jelek nggak juga Cik ya. Nggak ada perubahan fundamental selain dari pagar laut itu kan. Dari sentimen jelek, sentimen kemarin kan. Kita sih lihatnya eh dari sentimen bagus juga sih. Nah, ya nggak ada sentimen bagus, tapi fundamental nggak berubah Enggak kan, lah, itu gini aja. lah. Waktu itu kan naik udah banyak. Hmm. Terus kayak kok beritanya elek terus, ya mendingan kabur lah, bener nggak? Ya, ya benar. Ya makanya unit Ya terwas toh, lah. mendingan lu Hmm. kabur dulu tunggu everything settle down. Lah kita kan nggak tahu mau settle down di harga berapa. Nobody Benar, know. itu yang kita nggak Iya, tahu ya. dan lagian itu waktu itu naik banyak banget kok udah kayak way above expectation. Ya udahlah, masa gak boleh TP? Sebenarnya sebenarnya kalau dia nggak ke 20, nggak ke 19.000 kemarin ya, di sekarang pun orang udah pasti tetap heboh dari 5.000 ke 10.000 loh, ya kan? Orang pasti heboh gitu loh. Kayaknya kayak sekarang area sekarang pun ya sebenarnya masih cukup tinggi menurutku. Jadi ya, Area ini tahun lalu semua orang gila panik break 10.000. iya Sekarang iya. panik 10.000 sedih. Ya karena lu beli gede di atas gitu, tiap naik lu beli, tiap naik lu beli gitu loh. Lu nggak lupa TP, lupa TP-nya gitu loh. Dan nggak lupa cut-nya, itu yang penting tuh. Karena kayak kalau kalian ngikut, contoh lah ya, kalian ngikut Pak Andri Hakim nih, dia nggak cut loss, ya wajar karena dia gede gitu loh. Kalau kalian kecil-kecil gitu kan monggo beli lagi di bawah, nggak ada pengaruh harga juga kok. Hmm. Kalau Pak Andri TP mungkin bisa heboh. Nah, kalau lu orang heboh turun berapa sih? Mentok 3 tik paling. Jadi ya aku bisa bilang kayak mungkin saham boleh sama, tapi strategi tiap orang tuh beda tergantung mental dan sizing. Nah, itu yang perlu kalian Gue tuh adjust dan ini apakah inget perlu banget tahun lalu tuh di grup SLL gue kan, nih ya kalau ceban kita pesta ya, which is happen kan, pani ceban kan, we did pesta gitu loh, kita karaoke happy happy. Ya maksud sekarang juga masih ceban lebih, kenapa jadi suram ya? Kan tapi sama average-nya udah 17.000 ya. soalnya. Kita nggak nyuruh lu nambah di atas kan? Iya, kayak ya itu psikologi lah. Itu psikologi orang. Setiap ada yang naik tuh pasti ada, kayak kripto pasti ada yang beli di 120.000, pasti ada yang beli di 130.000. Ya maksudnya Tahun lalu kayak 100.000 aja udah yang heboh. decision Hmm. kalian top up di Pucuk itu ide dari mana gitu loh. Oh kita aja dulu ceban happy, sekarang ceban sedih ya. Makanya kayak kayak yang aku
selalu aware untuk kalian tuh, kalau kalian mau exit, kalau kalian mau keluar, jangan habis. Karena kalau kalian keluar habis, kemudian dia masih naik, psikologi orang melihat hal seperti itu pasti bakal beli balik. Pasti bakal FOMO, takut ketinggalan, beli balik. Habis itu turun, gagal. Itu Kalau selalu. Dan gue mm, ada waktu itu bilang di grup ya, kalau lo mau cuan berapa tuh kan gue selalu bilang tuh garis tangan. Oh kayak kita Jarvis kan keluar tahun lalu ya. Waktu kita keluar tuh sahamnya masih naik kok ke 18.000 lebih. Kita juga nggak apa-apa. Oke, berarti gue jatahnya memang nggak dapet ya, harga that's 18.000 wise. gitu That's kan. wise. Kita Ya. cuma dikasih kok di 16.000 17.000. Dan Ya udah Kamsia karena mm, kita dari bawah juga. Kita udah mbah-mbahan Kamsia, terima kasih Tuhan udah donate sana sini. Tapi intinya ya gue nggak dapat 18.000 ya nggak apa-apa. yang Gue nggak mati. yang Yang orang penting waktu kita mm, jualan tuh kita judulnya profit, bukan cut loss. yang orang selalu lupa tuh gini. Begitu lu udah taking profit dan masih naik, ya itu rezeki orang yang beli barang lu gitu loh. Itu rezeki orang yang berani mutusin beli Iya, harga di atas. Kok tapi lu selalu pengen kita kan sudah dikasih profit. Ya jadi berterima kasih lah. Yang tuh penting kayak lu masih dikasih profit. sifat tamak orang tuh, retail terutama, sifat tamak retail tuh nggak pernah berhenti. Lu udah jual, contoh gini, kayak gini, mereka minus 5% deh. Eh, Logically mereka udah harus buang, tapi mereka takut kalau setelah buang naik. Nah, itu kan lu nggak cengli banget jadi orang gitu loh. Lu kalau udah mutusin jual dan lu udah maksimal nanggung resiko di sini Gue dah. tahu Kalau kemudian sih, biarin gue loh. juga ada kayak saham yang kayak sayang, ada good memory. Terus gara-gara sayang, udahlah jualnya dikit dulu, nyicil. Akhirnya yang ketinggalan terakhir rugi. Dan itu kayak good mindset mindset kayak begini harus kalian tanamkan gitu loh. Kalian udah jual kemudian naik, ya itu rezeki orang, lu berbagi rezeki. Kalau lu selalu pengen tepek pucuk habis itu jatuh, Tuhan juga marah kali sama lu gitu loh. Jangankan Iya, market, Tuhan juga marah kali sama lu, tamak betul jadi orang gitu loh. Nah, terus ini CBDK nih, aku mau bahas kan 16 Januari. Titik terheboh CBDK itu kan ada 600 ribu lot di ARA itu dibanting. Itu nilainya mungkin sekitar setengah triliun ya. Kemudian ARA lagi, gila nggak? Nah itu yang bikin ARA aku ingat tuh CC itu 16 Januari. Nah kalau aku lihat ya 16 Januari, CC itu ya ini LG keluar modal-modal angkatnya tuh 7.450. Nah, itu closing hari ini, dijaga di hari itu. Nah, so kalau hari ini gimana? Hari ini 3 Februari ya, 3 Februari. Nah, netral RF juga yang beli. Jadi RF itu beli PANI, beli CBDK diborong. Menurutku besok menarik sih untuk PANI dan CBDK ya. Dan soalnya kan market juga hammer ya. ya. Hari ini hammer. Semoga besok Terus kayak rebound lah. harusnya rebound lah. Karena kita lihat teknikal aja, lihat sentimen kayak maksimum maksimum fear tuh hari ini. BNI di MOC atas, BRI di MOC atas juga. Nah itu aku agak kaget sih. Dan yang bayarnya tuh foreign, jadi kayak which is alokasi dana mereka lumayan gitu loh, Tapi berani biasanya dijual alokasi. kan. BCA dijual, kecuali BCA sama Bank Mandiri lah, Mereka BRI sama rotate, BNI mereka doang. rotate. Ya. Nah kalau 4 bank dua dijual kan, yang nggak dijual, yang sudah dijual habis kan BRI. Iya, iya, udah nggak bisa dijual lagi, udah nggak habis dananya. Makanya kayak ya mungkin sekedar rebound-rebound singkat ada gitu loh. Tapi kalau untuk panjang sampai balik ke all time high belum. Tapi yang which is menurut aku game plan utama kalau ekonomi Indonesia pulih, ekonomi China pulih, ya mestinya BRI dulu. Karena BRI kan proksinya ekonomi rakyat ya. Dan kita ini yang paling ketekan kan demand consumption dari middle low. Kalau itu pulih ya harusnya blue chip kayak BRI itu pulih dulu. Tapi it has a long journey. Mulai dari pajak, mulai dari makan siang gratis, gaji buruh PR-nya banyak banget gitu. Terus kayak isu BRICS juga masih belum selesai kan. Ya ini kemarin naik pajak 25% untuk Meksiko, untuk China. Itu kan termasuk China karena 10, BRICS. Nah, China China 10. Meksiko makan ada. oh ya dia paling benci sama Kanada tuh. Yes. Hmm. Kanada ya. Dan Kanada retaliate juga kan. Aduh ini pokoknya suram lah si Trump ini. Tapi yang Panama kiamit loh. Trump dapat Panama loh. Panama tuh apa? Kan dia kan Panama mau Paper. ambil balik Panama Canal kan. Hmm. Yang punya Mesir. Hari ini keluar berita tuh. Presiden Mesir ini memutuskan hubungan sama Cina. Kan ada kontrak apa sama China. Itu kontraknya di cancel. Oke, bagusnya apa? Ya, bukan kita bagusnya. Bagusnya buat Amerika lah. Oh, kecil. Berarti negara Mesir tunduk gitu loh. Ngerti nggak? Lu cut China kan berarti China bocuan. Hmm. Ya kan?
Lu ke China, dan menurut gua gitu kan, kalau jadi Amerika, tuh kan, si Trump langsung kayak, again gue menang lagi, ya nggak sih? Terus gini Cik, gue kan lu kan ngelakuin krisis sudah berkali-kali tuh sampai tinggal di Amerika segala macam. Zaman gua waktu Covid ya, waktu Covid, waktu Trump ya, gua ngelihat market justru selalu all time high. Do you think kayak this is will really happen gitu? Pana, Meskipun dia Panama Canal, sorry, jadi sorry. jadi waktu zaman Trump itu market tuh meskipun turbulensinya dalam waktu singkat ya, tapi for the long run tuh selalu all time high, all time high, all time high. Do Mana you tadi think beritanya gue ambil lupa. Ada kok itu Mesir kok kayak Egypt. kayak ini bakal kejadian lagi nggak sih Cik? Apa? Kayak dulu kan Trump setiap dia nge-tweet di Twitter segala macam. Turbulensi itu market, tapi overall mid term lah atau long term, market tuh selalu all time high, Ci. Di era kepemimpinan Trump. Karena pajak Setuju nggak? sama mau di lu kan kalau ide dia paling gila tax mau nol sekarang. Hmm. Tapi itu juga berlaku di Asian country loh. Bu, all time high itu sampai Bad di for Asian us. country. Hah? Loh, kalau Amerika taxnya nol, itu Amerika jadi tax heaven nih. Bad for us, semua duit ke sana. What have left in di luar Amerika? Tapi dulu, maksudku dulu ya, di era Trump memimpin, dia trade war dengan China, China juga naik terus itu, Cik. Gue salah kali ya. Itu Panama Pak Mesir ya, sebentar. Berarti bacanya, pokoknya gue bacanya dia cave in. Ya, HP gue buat live nggak bisa ngecek. Ntar deh ngecek. Terusan Panama. Lu Google kayak gue nggak ada ini HP gue. eh HP gue ini buat live kan. Ya, Panama Canal. Ya, yang tanda yang ngekik China yang mana? Baru itu kan China dikat kan? Ya, Panama Kanal kan bener kan? Retake Panama Kanal kan? Iya, Panama Ya, Canal. ya negaranya yang gue salah. Oh, dia ambil balik. Diambil balik. Oh, jadi China nggak dapat. Iya lu baca tuh Cina nggak dapet kan? Hmm. Terus langsung sombong. Berarti dia menang lagi negosiasinya. Good for US, bad for non-US. Gue baru tahu ada Panama Canal. Nah, pokoknya Trump jagolah semua juga diambil. Yang gue tahu Panama Paper. Intinya kalau Trump tambah sukses, itu less money di Asia gitu aja lah. Gue pikir live sama lu nih jadi ada hope baru nih, Cik. Tapi ternyata suram, Cik. Malam ini. Gue sejak MO kemarin gue suruh, makanya gue bilang, udah tahun ini lu gak usah mikir invest, lu trading tahun ini. Bener-bener short term range trading. Gak usah mikir invest jauh bener, harga price range yang jauh itu forget it lah. Enggak, barusan tekan tuh presiden Panamanya. Jadi tahun ini lu orang kalau mau cuan saham tidak boleh meleng dari monitor. Lu pergi kencing mungkin udah pulang rugi. Ah iya, Ratu sih cakep loh. Satu nggak ada volume kan. Gila, Itu men. satu volume kayak gitu, cedet. 800% Dibuka, cedet. ini. Ampun, yang dapat fix ini gila. Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada yang fix. Satu. Iya sih, kalau ada fix ya jadinya jatuh pasti. Minimal ada yang jual. CBDK ada yang fix kan. Makanya waktu itu keluar jatuh kan. Iya, banyak banyak LG jualan kan. Mm-mm. Aman hancur. Udah Siapa? selesai juga kayaknya. Apa itu? Aman. Oh. PA malah menarik ya. Mm-mm. I agree. Lucu nih. Iya. Iya, lucu nih. Anak perusahaannya mau IPO kan. Jadi itu is a good Iya. trade I think. Nggak tahu chart-wise bisa gimana. Tapi trading-wise kayak bisa ini. 4.800 lah coba tahun ini. Ini LG. Karena ini beli gede loh. Untuk ukuran TPI-nya ini gede loh. Hmm. Terus dia yang Shell akuisisi kan udah mau komplit ya. Maksudnya kan jadi announce. Bukan something new lah. Yang dia beli Shell. Tapi kan waktu itu kan kayak MOU kan. Ini kayak Mm-mm. sekarang udah mau komplit. Naik, Udah mau naik totally gede, naik selesai. gede nggak sih, Cik? Hah? Kalau dari naik gede nggak sih dari Shell akuisisi ini? Revenue-nya jadi 14 billion US dollar.
14 akun tuh billion US dollar. gila. Oh, itu yang ngebuat dia punya outlook 2025 tuh naik 5 kali lipat deh ke Yes. atas. Yes, 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 yes. Bener, 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 bener. Bisa naik growth-nya gila tuh kalau 5 kali lipat. Ini 20% aja udah heboh pasti. Ini 5 kali lipat. Iya. But kayak ini kayak sugar sugar lips gak sih kalau lu lihat sih? Karena gua nggak ngerti bisnisnya. 5 kali Enggak, itu lipat. kan itu sebenarnya refinery. Indonesia kan nggak Maksudnya punya refinery nih. Minyak kita punya minyak mentah, tapi kita nggak punya refinery yang convert jadi bensin. That's why kan kita kan ekspor keluar, kita keluarnya tuh ya impor ke lagi. Singapura ini, ke Ah, Shell ah. ini. Tapi kan dulu made in Shell, owned by Shell US kan. Nah sekarang Kita kan punya dulu kan Indonesia gini hasilnya. nih, kita Hmm, punya raw minyak hmm, dibuang ke Singapura, hmm, which is Shell. hmm, Yang sekarang dibeli Payogo, di refine di situ kita import lagi jadi bensin, ya nggak? hmm, Nah, sekarang kan dulu kan itu punyanya si Shell US, kan dibeli Prayogo. Ya hmm. sama, cuma duitnya sekarang milik Indonesia gitu loh. Oh, punya TPIA. Punya TPIA. Oh, oke, Makanya oke, 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 oke. revenue-nya naik, naik segitu. Katanya katanya bisa 14 billion katanya ya. 14 billion US LQ45 nggak sih dollar. TPIA sih? Hah? LQ45 nggak sih TPIA nih? Gue lupa tapi MSCI udah masuk. Oh, ya tapi kan dia bisa naik rating lagi. Ya mungkin. Tapi pokoknya udah masuk MSCI. Oh, ditendang. Udah nggak ada sih tahun lalu. TPIA masuk. Oh LQ. Oh, Gue nggak tahu LQ45. kalau LQ. Ya bodo TPIA, amat lah TPIA LQ45 ya, masuk. bodo amat. MSCI Hmm, udah masuk. hmm, Jadi oke. ini kalau masuk itu kan ke Indonesia. Jadi Indonesian citizen yang punya refinery itu kan kita selama ini mau bangun refinery nggak jadi-jadi. Tadinya mau diduitin Arab mana nggak jadi. Kan ingat nggak Pertamina mau bangun refinery nggak beres-beres. Hmm. Ya udah Gas Pagio itu bukan sih? Hmm. Prayogo yang beli. Pahlawan negara langsung itu Singapura punya balance of trade bisa geser itu. Kan jadi made in Indo. 14 billion. Dan itu apa? Dia belinya tuh full sih. Majority atau gimana? Dia kongsi, ada kongsi sama apa ya asing gue lupa. Pokoknya ada kok ada asingnya satu, gue lupa namanya. Google aja keluar kok, public kok. Tapi di atas 50% nggak Oh, ownership-nya? kita Prayogo majority. Hebat banget ya, Cik. Hmm. Banyak ya? Belinya murah banget. Kayak satu kali book doang. Murah banget pokoknya. Kok bisa? Karena yang ini kan rada tua refinery-nya. Oh, Jadi sok green-greenan gak masuk hitungan green lah. Intinya gitu lah. Tapi oh memangnya kan buat refinery bisa ini. masuk hitungan green? Kan kalau lu pasang apa kan negatif apa hitungan green lu not bad. Hmm. Pokoknya ini tua lah. Pokoknya ini kan udah gak tua. Tapi masih profitable. Ya satu-satunya gimana nggak profitable. Monopoli weh. Hmm. Singapura ada 2 apa 3 tapi yang ngerjain Indonesia yang Dan ini. dan Jadi dan apa? Konsolnya tuh tahun ini beres ya? katanya sebentar lagi di announce katanya. Oh. Masuk Kalau buku? sebentar lagi di announce kan apa konsol this year ya, Hmm. this year 2025. Berarti masuk buku juga tahun ini. Iya, Oh. tuh ada tuh yang jawab tuh TPIA kali Glencore tuh. Apa sih kali Green Core? Oh ya, ex Itu Glencore. partnernya yang beli TPIA. Partnernya. Menarik nih, karena PP itu kalau jalan tuh giliran tuh. Enggak, Kemarin tapi ini maksudnya brand beneran tiba-tiba ada funda. Terus ya of course anak perusahaan mau IPO seperti biasa kan ada Honda sentimen ada, ke tapi papanya. timing kan beda-beda gitu loh. Itu yang itu kan yang kita Heeh. nggak bisa lu nggak bisa timing pengelola gitu loh. Suka-suka mereka lah. Brand gue pikir sih mendingan koreksi aja dulu ya, karena Brand kalau nggak masuk Februari kan pasti koreksi, ya nggak apa-apa. iya, Selama ada kemauan dan kemampuan, kumpulin kalau di bawah. Jangan nanti di atas kakak, terus tanya aku Ci nyangkut, aduh pusing. menurut gue sih udah nih kayak kalau kita bicara target pun nih ya, kita lihat teknikal ya untuk brandnya. Ini kan inverted head and shoulders. Bahkan targetnya udah melebihi banget. Udah cukup banget. Apa sih nih? Ini brand Oh, tuh bahkan kayak ini harusnya dia cuma sampai 10.000 dan ini aja udah bonus. Ini aja udah bonus. Nah, kemudian ini ada yang keluar tuh kayaknya sih, hedge fund, hedge oh forennya masih, fund. oh, tapi ini forennya Ada masih hedge aktif. fund, terus ada hedge fund yang takut nggak masuk MSCI. Hmm. Terus
Terus ada local fund kayaknya yang keluar. Di itu apa? Hmm. Sinarmas apa sih sama sekuritas tuh? Kodenya gue nggak tahu. Lupa. DH. Ya ya Hmm. ya. Wah, ini menarik nih. YU-nya kenceng nih 300 M akum. Hmm. Ya, bangsa-bangsa 8.000 sampai 7.500. Boleh lah. Nikel-nikelan lagi suram lah. Soalnya mau terancam royalty naik kan. Kalau batu bara harusnya bagus dong dari royalti. Tapi belum di announce. Kita semua nunggu itu. Hmm. Kalau itu yang paling untung apa sih, Ci? Katanya Tiga AAD ya? kan. Indi, AAD. AAD, enggak, Indi paling untung. Indi, AAD, sama Bumi 3. Hmm. Oh, Indi not bad nih. Ya, that's good. Ini juga oke. Indi 16 sampai 15 oke nih. Right. Tapi besok sih nggak dapet lah. Aku rasa sih besok rebound nih semua nih hijau-hijau nih. Semoga tergantung Trumpnya jigit lagi sih. Ya, Kalau semoga dia nggak ngomong apa-apa Trump nggak lagi, gila lah semoga. which is nih good. Ya benar sih, gue setuju sih. Everything is right now is semua masih soal trading, masih soal momentum. Lu nggak bisa beli tinggal. Mungkin saat ini yang paling bisa tuh Breeze ya. Stabil loh. Breeze, ya, Daerah-daerah all time high. Hmm. ya Breeze oke lah. Tapi kayak yang pokoknya secara angka yang paling bagus dia tahun ini. Dan Angka ya, gua ngomong fundamental. Tadi dibilangin Cicoy nggak pernah ngomong fundamental. gue tuh punya Breeze 28, gue beli nggak ngapa-ngapain, sempat 3.000 turun lagi, Gue mana juga bosen. cuekin Breeze gue dari dulu mah dari 12, 15. Gue males ngurus gitu, Gue diem. tetap naik soalnya. Kalau teman-teman yang nanya PTRO hari ini tuh kok ada trigger buy tuh 3750 sampai 3650. Ini ya tahun Yes. ini guys, lu jangan main company cilik-cilik. Ya kecuali kalau lu cuma mau main 2%, 3%, volume tipis sudah jangan lah. Yang cuman sat-set itu yang jebret ke atas turun ke bawah kayak obat itu jangan lah. Oh, Yang ada lu bukannya dapat obat, lu mesti makan obat. gila sih ini apa, 31 Januari kemarin tuh UE-nya keluar nggak sih? Eh, salah. Iya, serem. Oh, kecil banget ya. Apa Ini ini? obat nih. Aduh, itu serem banget lu lihat tak, itu merahnya naiknya saiprit begitu merah hilang semua kan gitu loh. 20 M. Ini yang stop loss pun nggak dapet nih, nggak kelewat pasti. Mm-mm. Ya itu benar. Nah, Naik pakai tangga, turunnya pakai lift, pinter tuh benar. teman-teman lihat nih ya, XL ya, Stockbit, PD, IPOT, CC. Ini AK nih pasti algo nih yang masuk karena volume rame nih. Nggak mungkin ada yang nggak ada fund masuk lah pastinya. 874 sekarang 500 itu minus 300 poin, Hampir 300 separuh. poin, Oh, hampir 50%, 4,6 M lu udah hilang 2 M itu. Dan nggak bisa keluar juga kan? Hmm. mm-mm. Efek buyback BRI terlalu kecil Kecil, mah 3 triliun. 3 triliun kecil. Hmm. Terus Bank Billion juga aku lihat nilai emas tuh kecil. Emas Pegadaian tuh nilainya berapa ya? Yang paling cuan dari Pegadaian itu ya BRI, BRIS yang paling cuan. Bukan BRI-nya ya? Bukan dari Mas, dari Pegadaian, dari ini, dari Mas. Sorry, Bukan BRI-nya ya? Oke, yang paling cuan gara-gara jualan emas atau so-called bullion bank itu ya si BRIS, dia kasih funding untuk kepemilikan emas kan. Kan kalau kalau syariah tuh kan nabungnya nabung emas kebayaan. Hmm. Hmm. Terus gue dengar bener nggak sih, Ci? Tapi ini mungkin nggak ada data resmi lah ya. Dan gue mau nanya menurut lo aja. Bener nggak sih di Indonesia ini katanya ya, 30% itu orang nabung cash. Dan emas itu lebih banyak sebenarnya tabungan masyarakatnya. Atau equal lah, minimal equal lah. Nggak tahu, tapi kan emas naik terus, jadi pasti banyak ibu rumah tangga FOMO nabung emas kan. Iya. Dan ini kayak something yang good nggak menurut lo dari Billion Bank ini? Billion bank ya sebenarnya kalau gua ya kan globally semua orang udah convert sebagian mereka punya reserve yang US dollar ke gold. Ya Hmm. Indonesia should do the same lah, I think ya. I Termasuk think. China salah satunya kan? China, semua lah, Rusia. Banyak kok lu Google aja semua keluar Arab-Araban pun udah sebagian convert, ya kan? Hmm. And then kayak small country juga nambah. Nggak Hmm. convert semua, tapi cadangan emasnya dinaikin semua. Dan kalau seandainya bank yang memang punya cadangan emas dijadiin jaminan, itu kasar nggak sih?
Gak ngerti kok treatmentnya gimana. Soalnya kalau syariah bank ada beda. Ya kita nggak bisa ngitung sih. Tapi gue Iya, tahu marginnya dia itu kalau funding yang tinggi, emas itu 17%. tinggi dong. Iya, makanya lu tahu Antam jualan emas margin 2-3%, yang funding cuannya 17%. 17%. Yang, 17 kalinya, berarti berapa? 8 kalinya Antam cuannya. yang rugi yang jual beli. Lu beli habis itu jual 2%, fee lu mau nunggu naik 2% aja, mau nunggu berapa lama? Belum kena bunganya. Lu jelasin PTRO nanggung loncat-loncat suka-suka gua, lu emang lu bayar gua coy. Heri Santoso. Petro, kok nggak ngerti catnya gimana sih? Tapi Petro itu memang ya udah naik banyak lah. Kalau ada orang TP ya nggak apa-apa ya kan? Iya, Petro kalau gua lihat hari ini tuh menarik karena HP tuh hari ini tuh ada yang beli gede ya. Yang beli gedenya tuh HP ya, meskipun ini hitungannya ini menurut gua ya AKYU yang keluar foreign ini pasti apa frontrunner foreign lah, dan dia juga taking profit. Dan sebenarnya kan kalau untuk MSCI dia masih jauh Jauh banget, mungkin mesti banget, jauh sejauh-jauhnya. triple lah, mungkin harusnya triple lebih lah dari sekarang. Dan kayak Petro tuh sebenarnya justifikasi untuk masuk MSCI dari Funda tuh nggak bisa menurutku. Karena kayak dia kan dapat kontrak bond berapa tuh, 1 triliun dolar ya, itu kurang lebih nilainya 15 triliun ya, itu 10 tahun. Dia Kalau totalnya dia ada, kalau nggak salah totalnya ada 5 billion. 5 billion, berarti berapa triliun tuh, Ci? 60. Wow, Eh, eh salah maksudnya 80 sekarang. Sekarang 80 ya, 80. 80, 80 tapi over the years ya, nggak langsung jebret 1 tahun 10 tahun kan? 80 teh. Ya pokoknya over the years tuh totalnya 5 billion. Kalau oke. Dan revenue dari company kayak begini 50 ada nggak sih? Net. Nggak tahu kok, belum lihat angkanya. Tapi lu ngitung fundamental udah nggak Iya ngefek Pak Petro. sih. Tapi ya kalau naik terus tuh bursa tetap perlu fundamental. Nanti diubah, kemudian di suspend. Makanya I think ini tuh game antara Konglo, antara owner dengan how he config di regulator. Itu doang sih. Karena dia nggak perlu retail kan. Gimana cara dia stock split? Dia udah stock split nih 1:110 ya. 1:10 hebat loh. DSSA nggak dapat loh 1:10. Iya. Ini DSSA, tadi ada yang nanya DSSA. Kan dia kan punya goals ya. I think ini same game lah. Cuman memang dia kurang liquid. Nah itu problemnya, dia nggak bisa masuk karena dia nggak liquid. Tapi ini all time high. Dan dia dari 12.000 ke 49.000 ini udah stock split. 1 banding berapa sih? 1 banding 2 ya? Dan pokoknya nggak banyak kan stock split itu minta 1 Nggak banding berapa banyak, nggak iya. dikasih. Dia nggak bisa kayak, nggak dapat kayak PTRO bisa dapat Hmm. 1:10. Dan I do believe ya, ini bakal ada stock split lagi. Di harga begini tuh nggak make sense. Iya. Soalnya dia mau ke berapa. Dan hari ini yang masuk tuh foreign. Menurutku, ya ETF tuh fund udah mulai ngeliat nih. Kayaknya ini bisa nih, Market gitu. cap-nya berapa? Lihat. Eh, DSSA. Nah, yang bener 383 triliun. Serius segede ini, Cik? Iya. Kan Bisa banget udah dong. belum tapi belum. Oh, free floatnya kurang. Iya, free Mm-mm. floatnya 20% yang diakuin di bursa kalau nggak salah, atau jadi Equity MSCI itu kurang lebih 20%. Dan Kalau masalahnya trading volumenya nggak gede juga. tradingnya juga kurang Mas ya. Problem dia tuh trading volumenya kecil karena harganya juga semahal ini. Dia mesti kayak PTRO habis di stock split, trading volume naik kenceng. Nah Enggak, itu yang PTR perlu dilakuin. berapa sekarang market cap? Kayaknya sekitar 30-an T deh. Masih Ya jauh nggak sih? lah. Ya 38 T. Masih jauh. Dia perlu cepet lah ya. Nopek kali. Tergantung free floatnya lagi kan. Heeh. Kayak 380-an. Enggak, DSRA nggak punya, terlalu illiquid, takut. DSSA kan 383 triliun. Kita anggap free floatnya 20% tuh means 60 triliun. Kalau dia bisa dapat funding 6T kurang lebih tuh. Kalau bisa dapat ya. Kalau dia bisa buat liquid, dia punya saham, kalau dapat funding masuk MSCI kurang lebih 6T. Nah, which is ya itu alasan kenapa dia begini. Tapi kita kan nggak bisa bahas karena nggak liquid gitu loh. Lihat doang. Cuman berapa lot detail lihat. Kan. Minimalis banget. Dan itu cuman 1-2 lot dan itu pun loncat-loncat Iya, semua. makanya. Nggak ada yang berani ngebit per papan gitu loh. Makanya kalau hilang gitu. Tapi Susah. which is
I like, tapi which is aku suka saham-saham kayak begini karena ya nggak semua merah jadinya gitu. Tapi udah bisa gede. Itu intinya, nggak bisa gede. Setahuku retail yang paling gede, nggak nilainya tuh even nggak lebih dari 2 apa 3 M, nggak lebih dari itu. Hmm. Kalau kalian masuk malah ngerusak, gede malah ngerusak dia gitu Iya, loh. Malah dibanting masih, diturunin nanti. diturunin nanti. Lu dia yang kerja, lu enak-enak numpang gede lagi gitu loh. Mirip kayak Bian, ya mirip lah. Tapi kan Bian kan gameplaynya beda. Kalau DSSA menurutku gameplaynya ke sana tuh. Mm-mm. Tandang, kok Chris tanda market lagi pusing, ini live saya yang nonton rame. Semua Menghina pada kita pusing. selalu rame loh. Semua pada pusing memang. Enggak tuh paling happy Chris wifi-nya naik. Oh iya mantep tuh, segrup tuh. Hasim to the rescue ya. Iya. Mantep, top. Wih gila men. All time high udah hari ini nih. Apa ya? Wifi ya? Iya, Udah kayak menara Pisa tuh, lihat aja tuh capnya. liquid lagi kan. Nah ingetnya masih di bawah nih. Ada satu lagi tuh segrup tuh doh. Nah dohnya juga mantep. Ini tiap hari dibawa crossingan naik juga akhirnya. Mantep. Wood itu ya, tadi aku ketemu apa? Tadi teman gue cerita lucu sih. Sejak Meksiko di ban 25%, company-nya dia di Jepara dapat orderan naik almost double dari US. Jadi kalau pakai itu, kalau Wood kan ngerjain furniture ekspor ke Amerika kan. Jadi ya Ya, ya. kalau Wood kecipratan seperti temen gue punya company yang di Jepara itu ya good news. Nggak liquid aja sayang nih. Ya kan itu fundamental ya aku bilang ya. Sahamnya ntar lihat ada flow apa enggak. Lumayan nih. Ini kan pegangannya terima gak nih? Ya, pagar Ya. laut itu gak ngefek lah, pagar lautnya cuma sentimen. Saya pagar laut itu kan sudah lama ada, itu kan zaman apa sih dulu? Yang mau dibangun itu kan apa? Tanggul laut itu kan yang anti banjir. Ya, Great Sea Wall itu loh. Enggak jangan sih, oh bener. Hmm. Ya, politik susah lah ngomongin. Nah, asing kan paling nggak suka tuh politik-politik begitu. Nah, asing nggak mau kalau itu kan yang jualan katanya kan asing. Yang jualan saham Pani itu, yang gede, yang asing AK, pokoknya yang asing jualan lah. Itu ya basically mereka nggak suka aja kalau punya company yang ada hubungan ownernya mau dipanggil KPK gitu kan. Kan ada kan masuk koran, siapa tuh melaporkan ke KPK ya Hmm. kan. Hmm. Oh iya, Ci. Dan gue bisa asumsi gini nggak sih, Ci? Kan sebenarnya kan Trump tuh benar-benar pro sama Bitcoin sebenarnya. Lalu Kenapa? Trump kan pro sama Bitcoin. Terus Mm-mm. kemudian dengan trade war begini, risky aset kena juga dong kan, Ya harusnya lu kan. lihat aja Bitcoin dia 100 Hmm. ribu lebih turun manis jadi 90-an ribu kan. Hmm. 95 apa 93 gitu. Yang dari trade war begini semua yang paling diuntungkan kalau kita bisa bilang all flow will go to Dow Jones, will go to Nasdaq Enggak. gitu. Sebenarnya kalau lu lihat Dow Jones itu flat. Kan yang naik kan cuma Magnificent Seven-nya US. I mean the past 10 years sejak financial crisis Amerika itu kan yang naik selalu tech, Nasdaq. Amazon, Ya kemudian Apple gitu ya. kan ganti habis itu Meta, Tesla, terus sekarang Tesla. AI, Nvidia gitu kan. It's always Amerika tuh sekarang proksinya udah bukan kayak Walmart lagi. Nobody cares gitu kan. Karena Walmart growth-nya ya kayak normal company gitu. 10, 15, 20, 10, 15 gitu. Tapi kan yang growth-nya gila-gilaan malah karena profitnya dari nggak ada ke ada. Itu kan yang teknologi company. Jadi for the past 10 years tuh Amerika is driven by teknologi sektor. Sedih ya. Meanwhile kalau di Indonesia ada company yang growth-nya Oh. double digit itu udah pasti Tapi digenjot Indonesia tuh. nih ya, aku bilangin ya. 9 tahun 90-an, 98 waktu gue jadi analis tuh, Hmm. 96 pokoknya kepala 9 itu yang PI paling mahal semua consumer. Bank satu tuh rendah PI-nya. Price to book-nya juga rendah. Jadi yang driven Indonesian market tuh kalau gudang garam naik, Unilever naik, Ah, Sampurna naik, consumer ah. lah Indofood, zaman itu belum ada ICBP, Kalbe. Jadi era itu adalah consumer era. Analis paling mahal, analis consumer. Karena tuh paling laku liquid, Alasannya semua kenapa orang sih? semangat 45. Hah? Alasannya kenapa? Apa yang mendrive ekonomi saat itu? Kenapa consumer? Consumer, karena waktu itu Kalbe itu ya, growth-nya bisa 28%, 3% profitnya loh, year on Hmm. year. Growth 20% profit year on year itu biasa. Low, itu namanya low end.
Jadi itu growth yang slow. Karena yang lain 30, 31. Indonesia waktu itu GDP kan masuk ke level 3.000. Jadi kayak ingat nggak? Empat macan Asia, Asia for Hmm, Tiger. Lu Google ya, hmm. itu history, financial history. Asia empat macan, jadi Indonesia, Malaysia, Thailand, satu lagi gue lupa. Nggak ada Vietnam, Singapura mungkin ya. Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura. Pokoknya empat macan Asia. Dan dari empat macan Asia, Indonesia kan populasi paling gede. So, semua orang nama populasi semangatnya sama consumer. Ramayana waktu itu IPO PE-nya 25 kali. Gudang garam, Aku Sampurna semua kepala 20, 25, 12, 26, 30. Unilever jangan tanya 30 lebih lah. Kalbe aja dulu 30 kali PI. ini Unilever bisa keluar MSCI loh, Ci. Bisa kan? Hampir lah ya. Atau udah? Udah pasti Angka keluar gitu. udah di angka keluar Mm-mm. kan? Kalau keluar lumayan tuh. 45 triliun paling enggak. Lebih. Ya kurang lebih lah 3 triliun lebih lah harusnya keluar ya. Ya pokoknya Unilever udah tamat lah, udah Dan bye, dan bye bye. dan kalau sekarang kayak BCA aja proyeksi tahun ini cuma single digit BCA loh. Kalau Iya. the best stocks yang Nah, kita bisa abis abis era consumer kan huru hara ya kan. Waktu hmm, SBY masuk 2000 kan itu kan chaotic, nggak jelas stock marketnya kemana. Itu kan era akuisisi. Waktu itu kan banyak company banyak bank nyangkut di BPN itu. diakuisisi ya. BCA diakuisisi, Hmm, Sampurna dibeli sama Philip Morris. Pokoknya era-era akuisisi lah itu. Holcim beli siapa? Semen Cibinong, hmm. ya kan? Itu pokoknya era-era akuisisi. Terus itu M&A lah playnya. Habis itu kita Iya, masuk ke iya. SBY kan, Komoditi nggak political sih? mulai stabil. 2006 ke atas komoditi mulai booming kan. Ya, Karena itu CPO gila-gilaan China tuh ada naik tuh. Ya, ya, spending ya. ini, China ada spending buat Beijing Olympic waktu itu. Ya, super Dan cycle China lah lagi itu. booming. Hmm, China lagi FDI ini kenceng. Jadi China shopping material dari seluruh dunia iya, iya. waktu zaman tuh. Gue CPO inget itu call. apa harga harga timah ya bisa 60.000 kalau nggak salah. Harga tins, terus harga nikel juga segituan. Itu gila itu call $100 waktu itu. Semua euforia bumi 8.000. Terus Amerika kolaps karena 2008 ya kan. Nah sejak itu, sejak Amerika kolaps kan kita Jadinya banking. kan mereka ngeprint duit Hmm, komoditi naik pas China spending. hmm, Habis itu pengetatan uang 2013-an ya kan. hmm, Waktu kita komoditi naik, kita yang booming apa? Properti. hmm. Harga tanah naik lipat-lipat. Seperti konstruksi waktu itu tuh. Ya nggak sih? Nah, ada Ah, satu era kita properti harga sahamnya gila-gilaan ya kan. Setelah bumi lewat kan properti kita gila-gilaan tuh 2009, 10, 11 nggak salah. Semua properti hot. Terus bank mulai naik waktu itu. hmm, Banknya kan 2015 bottom kok nggak salah. hmm. 2013-15 bottom. Habis itu naik semua bank. Coba ini history. Jadi habis itu yang paling ngetop di Indonesia apa? Bank. Karena properti nggak bisa gede company-nya kan. Yang bisa Iya. melejit kan bank. Jadi semua Indonesia kita marketnya tergantung bank. Tapi maksud gue tuh things are changing gitu loh. Kayak US juga changing dulu mungkin US Walmart, terus changing ke Amazon, terus changing sejak tech-technya aja berubah dari yang online ganti ke Oke, Tesla, sekarang ke Cici. Nvidia, Iya. berikutnya nggak tahu apa. Hmm. Jadi Nggak, tapi ya nggak. kita mesti fleksibel, mesti agile, kita mesti lihat. Kita juga pernah tuh tahun apa waktu COVID yang naik semua yang tech-tekan ya kan, bank digital. Digital-digitalan. Terus Hmm. sempat ada construction, kita ada era 2015 waktu SWF Pak tuh. Jokowi naik pertama kali yang naik apa? SWF Semua tuh. kontraktor, Iya, SWF kontraktor tuh. government kan, gila-gilaan. SWF nggak make sense tuh. Ya sekarang ya kita lihat, kita mesti lihatnya apa. Tapi tahun ini kan karena ekonominya nggak begitu bagus, yang tradisional mungkin doesn't work gitu loh. Tapi gua kayak betting in numbers tuh ekonomi rakyat semua sih kalau pulih ya, karena bottom tuh benar-benar bottom banget sekarang. Ya memang belum Benar. belum pulih Gue ya. juga Hmm. berharap itu mau makan siang, apapun yang bisa bikin orang bawah itu ada purchasing power yang sudah hilang kena judul, itu gue berharap banget sih. Kalau nggak ekonomi kita nggak ada terobosan sih. Kayak wifi itu sebenarnya ekonomi rakyat loh, karena dia kan internet murah sepanjang rel kereta kan. Cepet ya, apa Hmm, 150.000 ya? 100. Ah, itu yang dilirik Hasim kan. Kayaknya memang I saw that pemerintah kita tuh memang fokusnya middle low, apalagi Prabowo yang fokusnya middle low. Dan ini yang lagi kayak istilahnya kayak lagi direnovasi nih. Udah kelihatan hasilnya apa belum? Belum. Ya Masa hasilnya belum, tapi konsep, konsep, konsep.
Konsepnya udah ada, dan Wifi kebetulan udah sukses duluan tuh dilirik sama Pak Hasim tuh, angkanya juga lumayan, makanya bisa kenceng. Nah, so kalau seandainya memang GDP kita pulih, di consumption di domestik kita pulih, nah itu kayak BRI, kemudian pokoknya kayak consumption yang low middle middle low tuh apa aja sih, Ci? Ya, kalau mau proximity dulu ya sebenarnya staple ya kayak oke kalau retailer jelas-jelas Ramayana ya kan. Kalau yang lain ya staple ya contohnya kayak ayam lah. Ayam itu sudah paling murah di seluruh daging ayam dibanding yang lain kan paling Hmm. murah ayam. Kalau retailers apa aja? Kayak era masuk Ramayana nggak yang sih? paling murah kan. Kalau Maksudnya retail, yang low end ya. hmm. Yang target low end Ramayana. Terus apa lagi ya? Kayak Mapi Mapa masuk nggak sih? Mapi Enggak Mapa ya? high end Hmm. way nggak ngefek itu. Hmm. Mapi kan kena ini loh iBox-nya kan iPhone 16 masih Goodbye My Love sampai sekarang. Iya, iya. Data bitnya di bawah 1000 jadi forget it lah. Jangan main data lah. Maksudnya Jarum belinya di budgeting. Oke, siap. Ya itu susu bener. Susu apa ya? Ya kayak Ultra Jaya itu kan low end. Oh, iya, iya. Terus apa LP ya yang low end lagi ya? LPPF masuk? Masuk sih, low end ya. Enggak lah itu middle. Oh, Tapi itu kayak in between Ramayana sama Mapi gitu kan. hmm, gue tuh terserah lah. Sebenarnya Goto itu low end loh. Low end, iya low Goto end. Terserah kan lah. transportation ojek kan harusnya low end kan. Lucu sih yang ngejawab. Polos gitu, tapi ya iyalah. Oke lah. Yang ngejawab lucu tapi ini. Alpha campur lah. Tapi sebenarnya low end kan ke pasar. Cage. Ya nggak sih? Pani itu lo jawab deh Pani. Gila nih semua orang tanya gue Pani. Gue pokoknya nggak punya gitu aja. Tadi udah tuh Pani. Menurutku selama 10K bertahan, dia main dari 10, 13, 10, 13, 10, 13. Mungkin mentok-mentok naik bisa 14. Nah, di 13, di 12.000 ke atas tuh, it's a taking profit area menurutku. Selama dia bisa kejaga 10.000, kayak ini tuh udah masuk ke... Kalian tahu fase week off kan? Ini kasih lihat ya. Nah, jadi week off... Bukalapak itu Hmm, sorry ya ada yang naik hmm. Bukalapak. Bukalapak sebenarnya nutup Bukalapak itu sebenarnya bagus in a way that nggak boncos ya kan sih? Nah, ini kalau kalian tahu fase week off ya, satu saham tuh bisa naik sekenceng-kenceng mungkin. Nah, itu belum tentu termasuk distribusi. Sideways di atas itu belum tentu distribusi. Tapi kalau dia udah patah, itulah yang dinamakan dengan distribusi. Dan itu terjadi di PANI. Di angka 19.000 sampai 14.000. Dan ini udah kayak kalian forget it lah untuk angka ini. Angka untuk kembali ini dalam waktu dekat kalian forget it. Dan ini masuk ke fase kedua. Nah, fase kedua ini, markdown ini, itu distribusi atau akumulasi ulang. Nah, itu yang kita perlu lihat dulu. Nah, itu dan kalau kita bicara tren itu nggak bisa kita nilai dalam waktu 1-2 hari, 1-2 minggu, nggak bisa. Nanti kita perlu months. Dan yang aku temukan di PANI adalah hari ini itu kan lower low-nya PANI, tempat tersentuh lower low PANI setelah PANI all time high menembus angka 12.000 ya. Nah, hari ini lower low-nya itu di bawah 10.000, sempat di angka 9.275. Hari ini ada yang akumulasi meskipun yang keluar banyak ya. Jadi foreign yang sorry. Foreign yang keluar, bukan foreign sih, ini MG keluar. Lokal harusnya EP, AZ, LG itu dibeli sama kakap nih menurutku. Kakapnya tuh ada BKAK, JP Morgan, UBS. Beli di 9999 juga. Meanwhile, setauku mereka udah taking profit di atas tuh udah lumayan gede. Di 14.000 ada, 13.000 ada, 12.000 ada. Nah, ini mereka buyback. Kemudian di buyback juga sama RF 99. XL-nya Stockbit ini memang Stockbit sih top sih. Setiap saham rame mereka ada aja jadi net buy. Itu transaction Stockbit tuh gila loh. Ini the rising of retail baru. Lu ada denger apa enggak sih, Ci? Saham PP rame ada mereka. Saham Aguan rame ada Stockbit mereka. kan retail. Iya hebat. Retail kan kalau rame kayak gula ada semut. Tapi masalahnya kalau seandainya lu ramenya cuma transaction doang, itu oke. Ini selalu net. Kalau nggak net buy, net sell itu top loh. Dana kalian tuh top memang. Saham Aguan rame, CBDK panik lu. Saham Bakri rame, lu XL lagi. Saham IPO yang sangkut-sangkut gila-gila itu juga pasti kalian ada XL.
top menurut gua, transaksinya top sih. Tapi memang aku akuin Stockbit tuh Apps-nya saat ini bagus kan? menurutku the best, best banget. Aku sampai ada download apa apps untuk gua pakai pribadi tuh di oh di sorry di komputer. Jadi wah itu top sih, bener-bener top. Aku salut sama. Dan bahkan ya, aku kan biasa ngelihat running track juga nih di apa di monitor kayak begini. Ah, dia running tracknya tuh dari sini sampai sini. Terus kalau gue buat kedua di sini dari sini bisa juga, di sini sampai sini bisa juga. Kalau dulu orang perlu punya banyak layout untuk bisa ngeliat kayak gitu, ini gue download satu Stockbit bisa semua. Top lah. Gue nggak heran sih banyak yang pakai memang. Ya cuman kecepatannya perlu, suka ngeleknya perlu diperbaikin lagi. Antri-antri cepatnya kayaknya sekarang rata-rata acak ya. Kadang CP, kadang JUC, YB, kadang Stockbit. Kemarin tuh siapa yang dapat tuh? Lotus ya kalau nggak salah ya. DJ. Iya, Lotus yang suka cepet ya. Enggak sih. Kemarin yang bentar, yang CBDK tuh siapa ya? CBDK 13 Januari. Ada tuh yang cepet banget tuh. Ratu sama iya Lotus sih. Oh Lotus ya, CBDK pertama dia yang dapat. Habis itu muncul JUC, CP, ini gua OD. ngomong dulu ya, Stockbit tidak bisa terima account Insti, jadi nggak bakal ada Insti di Stockbit. 100% retail. Instian mungkin. Nggak ada nggak bisa. Dia nggak ada, nggak, Insti itu nggak mungkin match sendiri. Stockbit nggak ada sales. Dia perlu dealer soalnya. Iya, Da- nggak ada, dia nggak punya dealer. Dan Insti itu boleh masih harus pecah nggak sih Cik, aturannya? Harus pecah, 3 minimalnya. harus pecah. Hmm, Jadi nggak bisa, kayak model Stockbit, YJ, Ajaib tuh nggak ada Insti. Ratu Sebelum kita dituduh nanti. 8 Januari. Nah, Ratu juga tuh. OJUC sih hebat. Gila ini kalau belum jualan 3.000 jadi udah hampir 9.000, Ratu, 12 M. gua dari Iya. IPO belum jual, weh. Tapi ini hebatnya tuh YB tuh bisa dapat gede sih. Ini aja 12 M, CP 10 M. Ini net nih. Kalau belum jualan sih. Ratu nggak pernah dapat yang waktu kan baru dibuka di 7 ribuan pun sih. Oh enggak, maksudnya ini apa? Sekuritas yang paling awal sih. Oh, Antrian paling awal. Nah, itu kan pasti ada yang jual tuh, rita-rita kecil jual satu lot, dua lot, hmm. dua lot. Nah, itu ditampung semua tuh sama YB, CP, ZP, RF. Mereka paling cepet. Top sih ini. Itu kan taruh apa? Kayak plenty of. Kemungkinannya kecil banget lah probability-nya. Akun lu harus Nah, cepat, lu antrinya harus gede, lu harus bangun pagi, lu harus buat tangga antrian. Nggak mudah. nih ya, dan nanya Ratu masih prospek nggak tahu, tapi kita dapat di IPO kan, jadi sudah diemin aja. Namanya namanya lu beli gitu di sekarang kan enggak. Enggak, wah, Iya kan? Iya kok mereka yang nanya tuh, memangnya lu beli di sekarang enggak kan? barang IPO? Tapi kalau blok cepu itu nilainya berapa sih, Ci? Lu tahu nggak sih? Kayak kalau Ratu kan market cap sekarang tuh berapa ya? Sekarang 22 T loh. Ada nggak, Ci? Gua nggak punya kayak cepu, belum Oh, tanya. Cuma gue lihat ya sudahlah, gue lihat belum ada seller gimana ya sudah loh. Lu kan tahu gue nggak gitu lihat. Zaman sekarang fundamental ya, nggak ya, jalan ya, ya, ya. I it's know not it. work. Ya, ya. Jadi ya kita lihat yang lain selama belum ada selling flow yang signifikan ya kita cuekin aja. Toh kita kan harga IPO, lu tinggal dikasih cuan berapa gitu Hmm. kan. Hmm. Yang nanya BRMS, menurutku BRMS perlu di-adjust lah sampai di sini nih. Kayaknya untuk masuk MSCI itu harusnya nggak jauh lagi sih. Harus tembus ini 500 ke atas nih dia baru bisa. Cuman ya itu keramaian. Kalau problem dari saham yang masuk MSCI dan free float gede, susahnya di situ. Muatannya gede, banyak yang copet-copetin gitu loh. Ratu tuh IPO harga berapa ya? Gue lupa. Seribuan. Sekarang ya naik 9 kali ya. Ya hampir 8 kali lebih gila sih. Berapa 8 kali lebih ya? 8 kali lebih. Udahlah apa suspend UMA FCA masih aja naik gila nggak.
Aku ngitung dulu, gue dapat berapa sih waktu itu? Alokasi waktu itu berapa sih? 0,5%. Hampir 1 deh. 0,6 atau 0,8 deh kayaknya. Udah cuan banyak ya? Nah, tadi yang nanya BNI, lately ini sebenarnya paling menurut TA tuh sekarang BNI. Itu yang ada double bottom, target double bottom kita nggak usah jauh deh 5.000 deh. Jadi menurutku BNI ini bisa ke 5.000 hari itu udah sign tuh hammer begini. Closingnya MOC narik ke atas lagi. Harusnya net. Nah, satu AK tuh. RX YU beli gede. Kalian percaya nggak? Gue bisa nebak kalau ini gua ini dulu deh Ci, intermezzo dulu. Kalian percaya nggak kalau gue bisa nebak di market open 9.17, gue bilang nih ada fund HK gede BRI. Menurut gue ini CCTP atau enggak BB. Kalian lihat aja nanti broker. Tuh, hari ini BRI ya. CC nomor 1. Kemudian ada TP di sini. Yang Kelihatan beli. cara belinya. Yang beli ya. Gue bilang tadi tuh ada yang HK tuh. BRI gede, things that CC TP. CC-nya lokal apa foreign? Foreign sih. CC-nya foreign. Eh, Foreign 280 M. Makanya ini foreign nih lumayan aktif nih dari pertengahan Januari kemarin sampai sekarang. I think that's a good, lumayan lah kalau seandainya mereka trading kan lu dapat spread lah 5%, 6%, 7% kan lumayan. Siapa tahu keaktifan mereka bisa mancing pasif. Hmm. Tapi itu agak long game Ini orang ya kita. tanya Raja, kenapa Raja? Kalau waktu naik Raja harusnya masih naik lah. Kalau tadi turmoil ya biasa aja. Satu Semua market juga merahnya turun. serem. Iya, semua juga Pani turun. dibaca ban, coba gue sampai. Nah, ya kan tadi Pani sempat dibaca Di ban bawah kan? coba. Sempat ARB Towel. Oh ya, Novel ARB. gue malah nggak lihat. Cuma lihat, wih Pani dibaca ban, sakit. Tapi ini ada gap nih, lucu nih. Besok tuh harusnya main tuh. Kalau pagi-pagi kalian mau beli tuh sebenarnya aku nggak boleh ngomong gini, kalau kalian pagi-pagi beli tuh sebenarnya masih keburu gitu loh. Ini kan 99.30 di bawah 10.000 tuh cicil ke 99 habis itu plok jual di atas 11.000 deh untuk trading doang. Tapi kalau untuk hold enggak. Ini di area-area murah menurutku pagi bakal begini gerakannya. Nah pakai lihat lah, bakal gini-gini lah. Hmm, sideways gitu ya. Ya sideways. Dan di sini di bawah 10.000 tuh ada yang akung RF, BK, AK, foreign. Ini foreign apa aku nggak tahu lah, aku nggak bisa, aku nggak punya datanya soalnya. RF Tapi foreign. nah tapi kalau dia nggak keluar kan harusnya tab plus 2 di DPS keluar tuh. Harusnya mereka udah mulai heboh nanti tuh siapa yang beli, siapa yang beli, siapa yang beli gitu loh. ETF kah atau fund untuk nolong kah atau apa kita nggak tahu. Tapi RF-nya tuh menarik karena dia belinya bundling tuh sama JBDK tuh. Hmm. Hmm. JBDK nomor 2-nya XL. Pani nomor 2-nya XL juga. Mantap kalian nih. Sumpah bagi gue kayak wow. Jadi CBDK XL. Kemudian Pani ada stock bid. Lalu saham Pak PP hari ini brand. Oh nggak ada sih. Kalian nggak berani ya kalau saham Pak PP ya. PTRO nggak ada. Semua fokusnya ke Pani ya. Oh BRI ada lu. Ada XL 6M lo hebat lu. Hmm. Cuan nggak ya? Cuan lagi. Belinya 4196 net. Closing pada 50 hebat. Jago sekali. Jago. Average-nya lebih rendah dari foreign lagi. Tapi ini CC-nya tuh hebat sih. Dia net buy 260 M di bawah Ci. Jadi pas tadi sempat merah minus 1% tuh mereka beli di situ tuh. Perut, habis itu naik ke atas ada yang lanjutin. Nah jadi meskipun mereka beli paling gede net, mereka masih cuan. Itu kan hebat tuh. Hmm. Biasanya kalau lu beli net kan, kalau lu nggak rugi lu BP gitu loh. Besok lu mesti naikin lagi. Ini enggak. Pegeo ada RF, coba lihat ya. Enggak lah kalau begini males lah. Apa itu?
PGO. Enggak lah. Terus ini Tower juga ada yang nanya. Tower tuh sayang banget sih dia keluar dari MSCI-nya. Aduh, keluar lagi lah, males lah. Padahal Jarum Group loh, sayang nggak dijaga. Jaga, tapi nggak ditarik. Terus Beda. Jaga kan kalian maunya ditarik, nggak narik, mereka nggak bakal narik. Iya, kalau dia mereka nggak mau. Dia Mereka coba mau yang tarik lah, kenceng. dia beli-beli kan cuma dijaga. Dan kalau naik cuma 1-2% juga belum. Maunya 5%, 10%. Selalu ada something ini nggak sih, Di? Ada insight nggak? Esa ya? Gak sih. Gue nggak, jujur nggak gitu. Kan gue dari pokok tahun ini nggak main yang kecil-kecil. Takut nyangkut. Kalau main tuh beneran yang kayak cuma 10 juta. Saratoga tuh aku agak worry-nya tuh karena dia punya MDKA dan MDKA bisa didepak dari MSCI loh. Iya nggak sih? Ya itu mengerikan sih kalau ditepak. Ini owner ini harus something nih. Tapi kalau aku lihat nih KI-nya nahan terus, tapi cuman uang lu seberapa kuat kan? KI udah beli gila sih 260 M loh. Nggak tahu sih. Nah, lu masih kecil 260 M. 300 M masih nggak bisa nahan gitu loh. Dan ini kalau keluar MSCI lagi, lu lebih dalam lagi. Harusnya 3T keluar nggak sih? Kalau keluar MSCI kurang lebih segitu deh. 3T bermasalah. NDKA masih perlu banyak funding soalnya. Kalau dari MSCI repot. Pengaruhnya apa sih? Ya kalau lu masuk MSCI kan lu bisa repo murah. Kalau Ah, kalau iya lu iya nggak di iya iya. MSCI repo lu mahal. Oh iya 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 iya, masuk akal, masuk akal, masuk akal, masuk akal, masuk akal. Harta katanya Ya kenceng, profitnya bagus bakal tuh bagus. katanya. Iya iya iya. Dengar Belakangan dengar begitu. tuh bagus nih. Fundamental ya itu yo. Hmm. Teknikal juga oke nih. Beda size lah harta versus MDKA. Size-nya beda weh. Oke lah harta. Males lah. Cil. Lu udah males kecil-kecil juga kan, Mike? Males ya. Iya, udah males. Sama, lama-lama males yang kecil-kecil. This is why orang tuh akhirnya lu aja udah males, apalagi asing. Begitu lihat market kita nggak liquid, ya mainnya cuma bank-bank doang. Yang kecil-kecil mereka takut nyangkut. Yang penting gue cuan 2-3% tapi Gede. gede daripada daripada gue cuan Nah, yang 10%. penting kalau kita mau balik badan bisa jual. Jangan Ya, sampai karena kita balik badan terus BT hilang, bener, yang BT banget. kalau kita balik badan dan kita ngerusak harga juga males loh. Kalau kita Iya, jual iya. harus 5-6 Gue poin paling detik senang hilang. ya abis gue jual naik. Berarti gue tidak berdosa. Ya, gue sama loh, Cik. Gue jual habis itu masih naik. Ya, Iya gue seneng kok. happy lah. Gue Masa selalu enggak kalau gitu. gue bilang di grup ya, gue udah jual ya, tapi naik ya lu jangan nyalain gue ya. Kurang ajar banget ya nyalain Jarvis, Pani. Oh habis gue jual naik ke 18.000 kok, 19.000. Ya kan last year. Data, ada yang nanya data. Males lah, nggak ngerti juga lah. Itu di bawah 1.000 bitnya udah forget it. Besok udah di bawah 1.000 tuh harusnya tuh. Ya Harga memang MSCI. harga beli jarum di bawah 1.000. Kayaknya nggak ada yang menarik nih. Tapi gue dapat sesuatu nih dari live bareng lu nih, Cik. TPIA nih menarik nih. Gue di-share sama temen gue juga. Kayaknya mereka baru public expose ya. Ya nggak sih? Baru-baru ini kan? Ya, ya, gue dapat satu slide tuh di nomor 28. Slide nomor 28. Akhir-akhir lah. Revenue 3 tahun ke depan. 2025 apa 3 tahun ke depan? Atau 5 tahun ke depan. Proyeksinya 5 kali lipat. Mungkin tahun ini kali ya. Pokoknya kalau di konsol lah, kalau di konsol bisa sampai 14 billion US. Siap. Terus Pak PT kan lu tahu, kita tahu sendiri, brand kenceng tiba-tiba enggak, tiba-tiba PTRO enggak kenceng, tiba-tiba cuan, suka-suka dia lah. TPIA tuh nanti banyak kayak ya, tapi nggak yang paling matters yang Shell ini sih. Sisanya itu kayak small M&A nggak penting. Ya Dia udah tapi MSCI penting kan? nggak penting lah. Dia udah MSCI kan? Udah makanya penting nggak penting dia di MSCI. Cuma kan Big ini ya? secara fundamentalnya menyusul Hmm, ketika Tapi pasti big kan kalau saya kayak dia sekarang ini kan? apa ya? Oh, udah pasti big. MSCI yang dia masuk big caps kan pasti. Big udah masuk kan udah big. Dan itu bisa naik rating lagi kan? Bisa Tergantung bisa. dari dia punya sizing kan? Mm-mm. Nah, makanya bagi gua
oh, apa jangan-jangan Pak PP cari duit dari TPA dulu nih gitu loh, ya kan? Cari Hmm. di market pakai TPA dulu nih, dapat rating, naik upgrade, kemudian jadi ya kita lihatlah nanti. Kalau Sebenarnya kalau cuannya dia masuk juga udah aman. udah duit juga ya, udah duit juga. Menarik. Ada Siap. yang bilang tuh, daya beli kenapa masih rendah bulan Januari sepi? Lah nggak ada duit kan, maksudnya nggak ada terobosan yang kasih duit ke rakyat, belum ada kan, BLT juga belum ada, makan siang juga baru mulai, belum belum banyak gitu loh. Makan siang setahu gua baru 800 dapur ya, target Ya, 5.000. Hmm. gua nggak bisa lihat Amerika nih. Amerika gimana nih? HP gua dibuat live. Mana nih Amerika? Cuman lucu loh hari ini foreign masuk. Cuan kan? Iya. Lu tau nggak? Tuh cuan kalau nggak UMA mah udah 20.000. Dia kalau UMA suspend nggak bisa masuk ya kalau nggak salah ya aturan. Exactly, lu lupa Iya Futsi. iya iya Ya, iya iya. Iya. makanya Oh. kesel banget. Emang regulator kita tidak bersahabat. Ya makanya kayaknya apa tuh Konglo tuh ada PR baru. Pokoknya lu naik, lu harus ada yang bisa lu jelasin. Hmm. Amerika superconductor and Vista Energy intuitive. Amerika merah ya? Semoga lah merah. Gue seneng kalau dia merah. Hancur lah. Jadi Amerika suram mesti di cut rate kan? Iya ya arahnya ke situ. Iya. Pokoknya kalau Oh merah Amerika dalam suram sih, tuh cut rate. Hah? merah dalam nih. Tapi Oh nggak tahu ya? ini live atau kemarin ya. Oh iya merah dalam nih sih. Tuh. Yang merah apa sih? Gue kan HP gue dibuat ini live. US 500, US 300, US 100. Gue coba lihat Dow Jones. Nasdaq lo nggak? Nasdaq tujuh Europe bocil. juga. Oh Nasdaq merah. Oh dalam. Mampus lah. Dalam sih. Udah lah. Bagus lah. Bagus lah kalau dalam. Biar kita rebound besok. Cik, aku udahan Ya, dulu ya Cik ya. Thank you ya buat malam ini ya. bye. Bye-bye semua. Yo. Yuk.